Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Putra Refzi, BP 1810113055. Baiklah, pada kali ini saya akan membacakan materi mengenai bantuan hukum. Saya akan membacakan sedikit materi atau ringkasan materi dari bantuan hukum. Baiklah, pertama, Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur mengenai pengertian bantuan hukum, penerimaan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Undang-Undang tentang bantuan hukum ada karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil on Politic Right. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindari dari segala bentuk diskriminasi. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuklah undang-undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang tentang bantuan hukum, yakni Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ditetapkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah: yang pertama, bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dan yang ketiga, bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada perwujudan perubahan sosial yang berkeadilan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 4 dan ayat 5, dan Pasal 34 ayat 2 dan ayat 4, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan tidak mampu membayar advokat. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dalam negara penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Baiklah, selanjutnya, selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan
karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membedakan legal aid dan pro bono. Bahwa betul masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat dapat mendapatkan jasanya secara gratis. Ada dua cara untuk mendapatkan jasa advokat secara gratis. Pertama, meminta bantuan hukum atau legal aid ke lembaga bantuan hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan. Kedua, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat atau pro bono. Perlu kita pahami terlebih dahulu perbedaannya. Pertama, istilah bantuan hukum legal aid dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan istilah bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, menampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu, yang mengacu pada pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka perlu dipahami dan dibedakan terlebih dahulu. Definisi tersebut menurut Luhut MP Pangaribuan dalam artikel perbedaan pro bono dengan bantuan hukum legal aid. Bantuan hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah, sementara pro bono berasal dari value system pada advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya itu. Meminta bantuan legal aid kepada LBH dan organisasi masyarakat. Yang selanjutnya, bantuan hukum legal aid diberikan kepada penerimaan bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Pemberian bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yaitu lembaga bantuan hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan dan melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Syaratnya adalah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2011, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum. Selanjutnya, Menkumham mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan yang ditetapkan, serta bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberian bantuan hukum. Jika Anda tidak mampu membutuhkan bantuan hukum dari LBH atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum, maka Anda disebut sebagai penerima bantuan hukum, yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, berarti untuk mendapatkan legal aid atau bantuan hukum dari pengacara di LBH, kemasyarakatan harus memenuhi syarat di atas. Salah satunya itu surat keterangan miskin. Lalu bagaimana untuk pro bono atau bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat? Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.